Waktu itu kami memang memutuskan untuk menikah di usia muda. Tapi tak pernah terfikir kalau jadinya akan seperti ini. Sepulang kerja, suamiku terkadang masih sering nongkrong dengan teman-teman sekantornya. Seakan-akan lupa bahwa dia sudah mempunyai seorang istri. Apalagi sekarang aku sedang hamil anak pertama. Kamu dari mana, Pak? Jam segini baru pulang. Biasa malam meeting. Malam banget sih. Dari tadi aku nelpon terus. Gak masuk dari tadi mah. Gimana sih? Jika aku bertanya kepada suamiku, dia hanya menjawab seperlunya dan tidak suka jika aku ikut campur dengan urusannya. Dia tidak peduli dengan urusanku, padahal aku sedang hamil anak pertamanya dan seharusnya dia lebih memperhatikan dan senang menanti kehadiran anak pertamanya. Pak, Ya? nanti sore anterin aku periksa kandungan ya. Kok hari ini sih mah? Besok aja. Ya kan jadwalnya hari ini, Pak. Kenapa kapan kerja juga kan? Kenapa sih, Pak? Kamu tuh nggak pernah memerhatiin aku. Pokoknya, Pak. Pak. Kadang aku menyesal tidak mendengarkan nasihat orang tuaku dulu. Dulu, aku hanya memikirkan manisnya saja dan menjalani kehidupan pernikahan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Mengapa suamiku bersikap dingin dan egois? Bukakanlah pintu hatinya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa dan ibu-ibu serta bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita sama-sama di sini tentunya di hati ke hati bersama Mama Deden. Pemirsa, tadi sudah kita saksikan sebuah video mengenai pasangan yang nikah muda, yang kawin muda. Ternyata perkawinannya juga tidak seindah yang dibayangkan awal mereka pacaran. Karena ternyata suaminya masih suka main. Perhatian sama istrinya kurang sehingga istrinya merasa terlantarkan. Mana lagi hamil lagi. Ya, ibu-ibu di sini ada yang pernah, bukan pernah ya, yang dulunya nikah muda atau kawin muda. Mungkin anaknya ada yang kawin muda, ada di sini? Ada, Pak. Oh Ada. iya, bapak saya dipanggilnya. Pak. Iya, udah tua mukanya saya. Iya. Ya, silakan gimana ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, Ya. kebetulan anak Ya. saya nikah muda. Sama apaan? Ya? Sama apa kan nikahnya? Sama orang ya? Nah, sesudah nikah itu kan punya anak nih. Ah. Nah, dia kalau pipis apa buang air besar, nggak mau ini ngurusinnya. Bilang gini, Mama, nih Ma, mau enaknya aja dia tuh. Gimana tuh solusinya? Mau nanya sama saya? Iya, Ma. Oke, iya, baik, ya. Karena ibu nanya sama saya akan persilakan Mama menjawabnya, Ma. Ya. Sekaligus tausiahnya bagaimana mempersiapkan kalau memang ada pasangan yang nikah muda, Ma. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pagi hari ini judul kita yaitu menikah muda. Menikah muda, perkawinan muda, kita mengenal di masyarakat kita dengan istilah perkawinan dini. Yang namanya pernikahan ini merupakan ibadah. Yang namanya pernikahan sesuatu yang lumrah, yang biasa, tidak sangat istimewa. Karena kita memang oleh Allah sebagai makhluknya diperintahkan untuk menikah. Tapi jangan dianggap sepele. Ada orang yang menikah masih muda, ada orang yang menikah sedang-sedang, ada yang menikah sudah usia lanjut. Mana yang paling baik?
Di antara ketiganya yang paling baik yaitu yang paling siap mental untuk menikah. Bukan soal usia muda, usia sedang, usia tua. Walaupun usianya sedang, usia tua, kalau malah berpikirnya justru kayak anak-anak, tidak akan baik memasuki masa pernikahan. Walaupun usianya masih muda, tapi berpikirnya dewasa, itu akan lebih baik. Jadi kesiapan mental daripada orang yang menikah itulah yang akan memberikan baik buruknya pernikahan. Karena pernikahan itu ada 3 faktor penunjang pernikahan. Yang pertama, pondasi yang kuat. Kalau saya bandingkan keluarga itu sebagai sebuah bangunan. Yang pertama harus memiliki pondasi yang kuat. Yaitu calon suami, calon istri harus benar-benar yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. Yang kedua, bahan-bahan bangunan yang kokoh dan kuat. Artinya calon suami, calon istri memang sudah mempersiapkan mental, lahir batin, saya akan masuk kepada jenjang pernikahan. Yang ketiga, buat kuatnya pernikahan, yaitu tali temali yang kokoh, tali temali yang kuat, yaitu kewajiban dan hak. Kalau suami melaksanakan kewajiban, istri mendapatkan hak. Istri melaksanakan kewajiban, suami mendapatkan hak. Ini kekokohan rumah tangga dibangun dengan 3 faktor. Soal usia muda, usia sedang, usia tua itu mah sangat relatif. Kita lihat di masyarakat kita. Pacaran 8 tahun, nikah 6 bulan, bubar deh. Iya, banyak. Ada yang gak pacaran, bahkan dijodohin sama orang tuanya, sama tetangganya, sama temennya, nikahnya kok lama. Artinya pernikahan usia muda ataupun usia tua bukan faktor penunjang baik buruknya pernikahan. Kembali kepada orang yang menikah tadi. Siap mental gak mereka menikah? Jadi kalau kita lihat bahwa yang namanya pernikahan muda maupun tua bukan faktor satu-satunya yang akan menjadikan rumah tangga senang atau bahagia. Nabi mengatakan, hai kaum pemuda, kalau kamu sudah siap untuk menikah, menikahlah kalian. Karena orang yang menikah akan menundukkan pandangan, juga akan menahan hawa nafsu kalian. Jadi Islam mengajarkan, Rasul menyampaikan kepada kita sebagai umatnya, kalau para pemuda sudah siap muat menikah, sudah cukup ekonomi buat menikah, cepat menikah. Karena orang yang sudah menikah menundukkan pandangan. Maksudnya kalau orang yang belum menikah jelalatan, lihat cewek bohai itu molotot baik. Kalau udah menikah lebih penunduk pandangan. Dan Nabi mengatakan untuk menjaga sesuatu yang paling pribadi, farji bisa dijaga. Kemaluan dijaga. Kalau orang yang tidak menikah sementara birahi sudah menggebu-gebu, maka banyak orang yang melakukan perbuatan zina. Saat ini kita melihat di masyarakat kita dan banyak umat Islam, maaf dalam tanda kutip, yang banyak melakukan hubungan suami istri sebelum adanya pernikahan. Iya. Daripada mereka melakukan zina seperti ini, lebih baik mereka menikah muda. Tapi apapun yang terjadi, harus siap mental dengan pernikahan. Dan kita orang tua memberikan pengarahan kepada anak-anak kita. Begini loh yang namanya pernikahan. Bukan hanya enaknya doang kayak tadi. Iya. Gitu. Gitu. Ya baik. Ibu ada mau bertanya, Bapak juga ada mau bertanya. Boleh, nanti ada kesempatan buat Anda semua yang hadir di sini. Kita akan break dulu sebentar dan nanti kembali tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Alhamdulillah yang hadir pagi hari ini semuanya tampak ceria walaupun pagi-pagi sudah datang. Gak ada yang ngantuk ya Bu? Bapak? Oh alhamdulillah, saya akan absen dulu ya Majelis Alim yang hadir di pagi hari ini. Yang pertama adalah Majelis Alim Al-Ihsan Kepulauan Seribu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Naik apa dari Kepulauan Seribu? Berenang. Oh pantesan masih pada basah kayaknya ya. Ada berapa orang bapak-bapaknya? 20 orang. Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Salsabila. Oh, Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Dari Duren 3. Enggak 2. Nah, 3 aja. Baru kerudungannya?
Baru, kalau bajunya asal hitam aja, ya. Karena memang nggak sama, ada yang mencerelet, ada yang bunga-bunga, ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al-Hikmah. Waalaikumsalam, ini adalah buah saga. Dari daerah mana buah saga? Dari Depok ya. Kayak begini saya aus kayak semangka langsung dibelah begitu. Ada berapa Bu ini? 31. Yang satu cabutan. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini dan pemirsa kita lanjutkan lagi tema kita di pagi hari ini mengenai nikah muda atau kawin muda. Saya langsung berikan kesempatan sekarang kepada yang hadir untuk bertanya, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh yang mana aja yang pertama, silakan. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Bu. Saya Ibu Herani dari Majelis Taklim Salsabilah Duren 3. Ya. Ya. Mau bertanya, Ma. Ya. Banyak sekarang pernikahan muda, Ya. tapi akhirnya bercerai Ya. dan mempertahankan egonya masing-masing. Apakah itu jodoh, Ma? Ya. Terima Ya. kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya yang namanya tali temali pernikahan Allah berfirman dalam Al-Quran ada 4. Rasa cinta, mawadah, rahmah, dan amanat. Selama orang yang menikah, suami istri dua-duanya berpegang kepada tali agama Allah, kata Allah pernikahan akan bubar. Itu jodoh mereka. Tapi kenapa mereka bubar di tengah? Boleh jadi masing-masing memegang egonya, tidak berpegang kepada akidah Islamiyah. Jadi itu tetap mereka jodoh, tapi mereka kurang maksimal berusaha mempertahankan pernikahan karena yang mereka pakai ego mereka bukan ukuran agama. Iya. Jadi jodohnya pendek gitu ya, Mbak? Iya. Memang jodoh itu ada yang pendek, Ada yang panjang. ada yang panjang. Ada yang mau panjang mau pendek. Panjang. Ya, amin. Amin ya Allah. Iya. Ibu-ibu mau pendek atau mau panjang? Pasti, iya. Iya. Jadi ada kemungkinan satu orang jodohnya lebih dari satu. Boleh pasang, jadi. ya. Yang penting dia sudah maksimal berusaha diiringi doa. Gitu. Ternyata ini cerai. Dengan ini sudah maksimal juga cerai. Dengan ini cerai. Itu memang jodohnya ada 2 ada 3. Ya, oke. Ya. Ibu-ibu mau jodohnya berapa? 1. Bapak-bapak? 4. Ya. Oke, baik. Yang berikutnya, Bu, ada yang mau bertanya dari daun saga ada? Buah saga ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Saropa dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Rangkapan Jaya Lama, Depok. Iya. Yang akan saya tanyakan di luar tema ini, Mah. Iya, sok. Ini ada adik saya meninggal, terus dimandikan, terus ada tetangganya yang menanyakan, Ibu maaf, adakah perhiasan yang almarhumah punya? Tolong kalau ada, tolong diberikan apa cincin kepada yang memandikan. Tidak ada kewajiban ngasih cincin sama yang mandiin. Yang mandiin boleh dikasih duit aja atau baju. Jadi tidak ada kewajiban pakai cincin. Itu budaya yang sangat salah, nyusahin keluarga yang meninggal. Terima kasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enak banget kalau yang dimandiin orang kaya, punya cincinnya banyak. Buat yang mandiin semuanya, iya. Belum kalungnya, belum gigi emasnya tadi copot, ya. Pak, silakan dari Pulau Seribu ada yang mau bertanya, silakan. Iya, boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Ahmad Mastur dari Majelis Taklim Al-Ihsan Kepulauan Seribu. Iya. Gini mah, yang ingin saya tanyakan adalah bolehkah seorang ayah menikahkan anaknya tanpa izin istrinya? Karena istrinya itu tidak setuju terhadap pasangan anaknya. Boleh selama yang dinikahkan itu sesuai aturan agama. Mungkin emaknya egois atau cewek matre. Begitu Pak Mastur. Ya. Alasannya kenapa emaknya nggak mau, nggak setuju? Boleh, ya. Ya mungkin dia melihat tidak sesuai dengan keinginan yang dia inginkan. Oke. Iya, boleh tidak masalah karena wali adalah ayah bukan ibunya. Oke, ya. Terima kasih. Iya. Sama-sama Pak Ahmad Mastur, ya. Yang berikutnya dari sini ada yang mau bertanya, ini dari Pulau Seribu juga ada Ibu. Ya, boleh berdiri Bu. Boleh berdiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Kokom dari Majelis Taklim Al-Huda Pulau Seribu. Iya, Ya, Cek Kokom. Kokom, silakan. Mangat Cek Kokom. Ada yang ingin saya tanyakan, Mah. Iya, silakan Cek Kokom. Pasangan suami istri itu sering bertengkar. Tapi sang suami mengatakan,
masalahnya sepele. Iya. Gara-gara makanannya dimakan sama suaminya. Terus istrinya ngomong gini, jangan semua lah bang, saya nggak kebagian. Apa kata suaminya nyaut? Apa katanya? Pokoknya yang ada di rumah ini nggak boleh dimakan oleh kamu gitu. Bagaimana hukumnya tuh? Artinya suaminya songong, tidak punya rasa tanggung jawab, serakah makan sendiri. Pantesan bapak-bapaknya pada gendut noh, bininya kurus. Jadi kalau seperti itu salah. Karena yang namanya suami istri itu wajib memberikan makanan kepada istri sesuai dengan yang dimakan oleh suami. Itu hak istri. Ma, sampai dia ngomong aku haramin kamu makan makanan itu, gimana tuh Pak hukumnya? Artinya dia suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Kalau dia ngomong begitu, lebih baik berpisah dengan laki-laki seperti itu. Mana tanggung jawab dia ngasih nafkah istri. Begitu Cek Kokom. Alasannya apa Cek Kokom si istri nggak boleh makan? Nggak dikasih, jadi suaminya emosi gitu. Tapi itu bukan sama istrinya aja, kadang-kadang sama temen juga begitu mah. Artinya emang temperamental lakinya Del gitu, serakah, egois, capek Cek Kokom punya laki begitu mah. Masya Allah, ada makanan diumpetin sama Pantesan dia. Cek Kokom Kita kurus. cuma ngeliat dulu gitu, capek. Lama-lama bininya ngiler mulu. Lakinya makan dia ngeliatin doang Del, ngiler pasti. Pantesan lemes banget Cek Kokom di sini ya. Pas ada pembagian makanan nomor 1 Cek Kokom ya. Oke, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Deden. Masih ada beberapa majelis taklim yang belum diabsen, saya akan absen lagi. Yang berikutnya adalah majelis taklim Al-Huda Kepulauan Seribu. Waalaikumsalam. Ya. Lemes amat. Karena makanan dihabisin sama suaminya semua. Jadi saya maklum lah. Pada lemes semua. Pada lemes semua. Pantesan. Iya, di Kepulauan Seribu bapak-bapaknya tega banget ya. Bapaknya kenceng, ibunya pelan, bener ya. Yang berikutnya majelis alim Baitur Rahman. Waalaikumsalam. Nah, ini semangat ini. Makanannya dihabisin sama ibu-ibunya tapi. Iya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Kita masih membahas tema tentang kawin muda atau nikah muda. Saya langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu. Masih ada yang belum bertanya, silakan. Dari Pasar Minggu ada yang mau bertanya? Iya, silakan. Boleh berdiri? Iya, berdiri. Mic-nya dipakai mic-nya, ya. Saya Ibu Rahayu dari Pasar Minggu. Pasar Minggu. Pasar ya. Minggu. Pertanyaan begini tadi, Iya. ada saudara saya. Ini saya mau tanya, batasan pernikahan untuk anak remaja itu usia berapa ya Maya? Dalam Islam tidak ada jelas usia berapa anak ini menikah. Tapi yang jelas Siti Aisyah menikah dengan Rasul pun sejarah menyampaikan kepada kita usia 9 tahun. Jadi setelah ada akil balik begitu barangkali? Iya. Ya. Iya. Oh ya. Terima kasih. Iya Bu Rahayu. Ya. Bu Rahayu sudah akil balik? Baru Bu. Baru. Baru akil balik ya. Iya. Baru sadar dia akil balik ya. Tapi 9 tahun itu memang ada yang sudah mens ya mah, buat anak perempuan. Tanda balik itu ada 4. Yang pertama, kalau perempuan sudah menstruasi, paling cepat menstruasi usia 9 tahun. Yang kedua sudah mimpi campur suami istri. Yang ketiga, mimpi belum, menstruasi belum, usia 15 tahun. Yang keempat sudah numbuh bulu. Erlan sudah balik? Erlan udah ya? Belum. Ya. Coba Andika disorot Erlan. Iya. Erlan belum balik, ntar kalau udah selesai tugas baru dia balik. Iya. Kalau ibu-ibu di sini 4-4-nya udah ya Bu ya, udah di atas 15 tahun semuanya ya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui Facebook dari Devian Cintanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mah, umur saya 20 tahun. Katanya baru-baru nikah, masa yang masih manis-manis. Tapi kami malah sering ribut. Kalau sedang ribut boleh gak sih minta cerita sama orang tua? Terus jika menurut orang tua saya, suami saya yang salah, boleh gak orang tua saya menasihati suami saya? Yang namanya anak saya sarankan jangan dikit-dikit ngadu dong sama emak.
Resiko kalian berani menikah, berani menanggung masalah apapun yang terjadi. Cerita sama orang tua yang manis-manis doang. Jangan yang tidak enak cerita sama orang tua, kasihan orang tua kita. Kalau Anda punya masalah, cerita kepada orang yang ketiga dengan 2 syarat. Bisa menyimpan rahasia kita, bisa berikan solusi dengan masalah kita. Boleh guru ngaji, boleh teman, boleh orang yang dituakan, kalau paman, bibi, boleh. Itu lebih baik. Apalagi kalau orang tuanya yang sedihan. Anaknya, ntar padahal kesalahan pasangan anaknya ini tidak seberapa besar, cuma demi sayangnya kepada anak, jadi ribut rumah tangga. Makanya jangan pengaduan jadi anak. Iya, tapi orang tua boleh sejauh mana Mak turut campur sama rumah tangga anaknya? Boleh turut campur, tapi jangan terlalu masuk. Ya. Di luarnya saja. Nasehatin dengan baik. Jangan ikut campur, sebel. Akhirnya mantu sebel sama mertua. Itu yang terjadi. Kenapa? Mertuanya nyosor. Ya. Ibu sama mertua rukun? Kapan terakhir ngasih uang mertua? Lebaran katanya, ya. Jajannya lebaran doang, mertuanya kasihan, ya. Baik, yang berikutnya Bapak masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan Bapak, ini yang paling muda dari Antara Kepulauan Pulau Seribu. Silakan Bapak. Berdiri ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marhali dari Kepulauan Seribu. Iya. Ingin bertanya kepada Mama. Mangga Bapak Mar. Hali. Ali. Ada yang artinya nama perkawinan dini. Perkawinan dini ini atas paksaan atau persetujuan antara kedua orang tua. Namun dari pihak laki-laki, anak laki-lakinya tidak setuju, tidak cocok dengan wanita yang dicalonin itu, dikawinkan itu. Akhirnya kawin, kemudian sampai anak lahir 2. Kemudian anak laki-lakinya kabur. Kabur, entah kemana. Gitu. Pertanyaan Pak Marhali. Pertanyaan saya ini adanya yang keliru anaknya atau orang tuanya? Dua-duanya. Orang tuanya salah, anaknya kenapa sampai punya anak 4 baru berontak? Dari awal dong. Munafik. Nggak setuju tapi beranak. Nah iya anaknya 2. Iya. Anak 2 kalau setahun atau 2 tahun. Iya. Ya kelamaan berontaknya. Dari awal kalau nggak suka berontak. Begitu. Terima kasih Mama. Kembali kasih Pak Marhali. Pak Marhali anaknya ada berapa? Ada 5 begini. Pak Marhali anaknya berapa? Ada 5, ya. Yang 1 bonus ya? Iya. Yang satu mantu. Yang 1 mantu, ya. Oke, setelah Pak Marhali, ada lagi yang mau bertanya silakan. Dari Kepulauan Seribu, dari Depok, dari Duren 3 boleh? Ya. Boleh, ya. Silakan. Berdiri Bu, hati-hati jatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya nih Mbak Dede. Ya namanya siapa nih Bu? Saya namanya Yanti. Oh Yanti, ya silakan. Dari Majelis Taklim Al-Hikmah Depok. Iya, silakan. Yang ingin saya tanyakan gini nih Mama Dede. Iya. Banyak anak-anak muda yang udah memulai perkawinan dini. Ya. Tapi telah melakukan hal yang memang dilarang sama Allah. Ya. Itu nggak sedikit sekarang ya, udah banyak sekali. Nah, hanya saja satu pertanyaan itu bagaimana hukumnya dalam Islam jika dia melakukan sesuatu yang dilarang dalam Islam tapi dia dinikahkan. Haram dong, zina maksud Anda? Iya. Tapi tetap dilakukan dia pernikahan. Itu bagaimana tuh? Walaupun mereka menikah, pemirsa Antv, jangan Anda mengira dosa zina terhapus, sama sekali tidak. Mau nikah, kagak nikah, dosa zina tetap dosa zina. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Ya. Terus satu lagi boleh? Satu aja Bu Yati. Ya, kita harus break dulu. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Pemirsa, kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Deden. Iya, masih ada kesempatan ibu-ibu dan bapak-bapak untuk bertanya. Masih membahas tema tentang perkawinan muda. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya lagi dari sini, Kepulauan Seribu ada, Bu? Ya, silakan. Berdiri, Bu. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nahwila dari Majelis Taklim Nurul Huda Kepulauan Seribu. Ya. Saya mau bertanya, Ma. Iya, Bu. Di kampung saya ada tetangga. Setiap hari ribut melulu, Ma. Sama siapa? Sama suaminya. Emang kenapa?
Nggak tahu permasalahannya apa, Ma. Nah, tapi kedengeran ributnya. Kedengeran. Nah, kalau ribut ya selalu bilang cerai gitu, Ma. Yang cerai suaminya apa istrinya? Dua-duanya, Ma. Suaminya begitu, istrinya juga Kalau sama. suami sudah mengatakan cerai, jatuh cerai. Niat, nggak niat, kalau cerai itu kalimat sareh, langsung jatuh talak. Tapi dia nggak pernah cerai, Ma. Dia masih bersatu aja. Gimana itu? Jadi ibu yang tahu sekarang bilangin sama dia, salam dari saya. Ngomong sama guru ngajinya, mana guru ngajinya. Biar dia nerangin suka ikut ngaji nggak tuh bininya. Suka. Ya iya biar ngerti. Tetap jatuh talak. Ya, makasih ya, Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kok begitu dijawab cerai ibu seneng kayaknya? Lagi ngarepin kayaknya, Kutunggu jandamu. Iya, kutunggu dudamu gitu ya. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh silakan. Ibu dari Duren 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Farida dari Majlis Taklim Salsabilah Duren 3. Mangga Cida. Saya mau bertanya, Mah, ada keluarga berusia baru 5 tahun, terus dia punya anak umur 3 tahun, dia bilang, ini mama aja yang ngurusin anak, kalau papahnya yang nyari uang aja gitu. Apakah itu benar apa enggak, Mah, gitu? Kalau cuman sekedar ngomong mah nggak masalah Bu Farida. Tapi saya yakin bapak yang manapun saya nggak sama anak Ya Anda. sayang pasti. Lah iya. Maksudnya biarin bapaknya kerja nyari duit, emaknya di rumah ngurusin anak, begitu tidak masalah. Tapi tetap aja yang namanya ayah mah pasti sayang sama anak, normal dan itu fitrah dari Allah. Ya. Makasih, Ya, Ma. Ya. Tapi coba ada begini, Mak. Kadang-kadang istri yang nggak mau turut dicampurin ngurus anak sama suaminya. Suaminya. Urusan baju misalnya, urusan bagaimana Oh itu salah. mandi. Karena udah, yang urusan namanya perempuan. anak milik berdua, Ya. bukan anak sendirian. Kalau emaknya sendirian kagak jadi anak dia. Iya. Jadi karena anak berdua, maka yang wajib ngurus pun berdua. Tapi jadi minta pertimbangan. Begitu Cik Ida. Iya, tidak. Oke, Cik Ida baik. bajunya keren deh dia. Iya itu menceret. Orang paling kaya seduren 3. Iya. Iya, karena berlian semua di sini. Iya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Ini silakan nih, Pasar Minggu juga kaya nih kayaknya nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ratni dari Majelis Taklim Baitur Rahman, Pejaten Timur. Iya. Begini mah, bagaimana kalau itu anak kan dijodohkan, masih usia dini muda. Akhirnya terjadi juga pernikahan itu. Iya. Sudah itu menikah, dia melahirkan karena anak itu dipaksa menikah. Begitu lahir anaknya terserah mama. 1 tahun kemudian melahir lagi terserah mama. Sampai akhirnya 3. Akhirnya pokoknya saya kawin kan mama yang suruh. Jadi sekarang saya terserah mama, itu anak urusan mama. Bagaimana tuh, Mas? Tiga-tiganya? Tiga-tiganya. Jadi Assalamualaikum. mamahnya sebagai orang tua resiko. Tadinya kenapa tuh anak dipaksa? Tapi walau bagaimana anaknya udah punya anak. Iya. Artinya dia sudah jadi emak-emak juga. Ajarkan kepada anak kita, ini loh tanggung jawab orang tua kepada anak. Jadi tidak ada alasan kenapa dulu mau. Makanya kita orang tua salah. Tidak boleh memaksakan kehendak kita. Allah mengajarkan kepada kita melalui Rasulnya Nabi Ibrahim AS, jangan memaksakan kehendak. Anda lihat As-Soffat 102. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jangan harus nikah di sini, harus kuliah di sini. Itu salah. Tapi berikan anak kita kesempatan untuk memilih mana yang mereka sukai. Kita hanya mengarahkan, begitu. Iya. Iya, makasih tahu ke anaknya gimana caranya, Mas, supaya dia bertanggung jawab sama anak yang sudah dilahirkan. Bilang sama dia, ini anakmu, kamu jadi ibu, harusnya begini, begini, begini. Kalau dia ikutkan di pengajian, saya yakin dia akan mengerti. Mungkin anak yang nggak pernah ngaji, emaknya juga kagak ngaji, ngurusin cucu aja. Jadi semuanya harus ngaji, jadi ngerti agama, pasti punya rasa tanggung jawab. Iya, begitu Ibu Ratni. Iya. Ya. Baik, sekarang waktunya kita mendengarkan Mama memberikan kesimpulan, Mas. Silakan. Pemirsa, yang namanya kawin muda, pernikahan dini itu dalam Islam tidak dilarang. Karena Siti Aisyah pun itu nikah dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Jadi yang namanya langgengnya pernikahan bukan karena usia muda, usia sedang, usia tua. Tapi bagaimana kesiapan mental mereka, baik calon suami maupun calon istri dalam menyongsong pernikahan. Makanya modalnya ada 3. Yang pertama, pondasi yang kuat, yaitu agama dan pengetahuan dan pengamalan agama yang baik. Yang kedua,
kesiapan mental lahir maupun batin dari calon suami calon istri. Dan yang ketiga, tali temali yang kuat, yaitu tiada lain kewajiban dan hak itu mereka laksanakan. Silahkan Anda kawin muda justru lebih akan menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan Anda. Begitu Rasul mengajarkan kepada kita. Tidak dilarang selama orang yang berumah tangga walaupun masih muda tapi siap lahir maupun batin. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan. Dan ibu-ibu nanti pulang, bapak-bapak juga selamat semua, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Deden.